Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dikjaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dikjaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi Allah cara gojlek, ya sudahlah kalau kamu hebat jangan mati kata. Nah, sholat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Nah, lagi-lagi tadi ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasyahud atau sighatus sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, berapa kalimat Allahumma sholli ala Muhammad misalnya 3 kalimat, padahal Nabi yang mensyafaati kita, yang sudah baik mengeluarkan kita minadz dzulumati ilan nur. Tapi ketika kepentingan kita bisa berkalimat-kalimat. Iku jare Allah mesti ngene, iki piye? Eling nabine mau tolong kalimat, eling hajate dhewe berkalimat-kalimat. Iku gak ada etika. Mulane nek ndonga ku aja nglangkai kadar tasyahud dan sholat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya sholawat masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali, karena nyifati Nabi panjang sekali. Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil haqoib, disifati banyak baru minta sedikit. Kalau kamu kan enggak, Allahumma barikati sholat ala Nabi wa sholli ala Muhammad ikdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina, terus bakas bapak boe tangga nyebutin Nabi pisan tapi nyebut hajatnya gak barbar. Itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu tidak apa-apa, orang ilmunya baru sampai situ. Kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Bakir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti kodok kodar? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah, semua ini kehendak. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar gak apa-apa, gak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat, ulama dulu malah ngirimi uang. Saya kirim no duit orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Untuk supaya hidup ini nikmat, semuanya itu anggap kenangan terbaik Anda, dan itu saja kenangan terakhir. Makanya resepnya Nabi supaya sholat khusyuk apa? Sholli sholatan apa? Sholli sholatam wadiin, kamu sholat ka'anha sholatum wadiin, seakan-akan itu sholat apa? Terakhir. Sehingga terus kita nyaman, kita apa, dan kita nganggap ini sholat yang terakhir. Nanti ternyata masih lagi, ya sudah itu sholat yang terakhir lagi, sehingga semuanya apa? Spesial. Orang baik itu siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang hubungannya dengan orang lain itu berkontribusi. Yunfikun itu memberi, berkontribusi, baik saat senang maupun saat susah. Wal kadhiminal ghaidha, ketika kecewa itu bisa mengendalikan emosi. Terus wal afina anin nas, mudah memaafkan. Ketika kita baik, ternyata dalam banyak hal kita ini dianggap ya di atas malaikat. Jadi kadang Allah itu bully malaikat begini, kamu iman sama saya, iya ya Allah, normal. Kamu melihat surga neraka, melihat dan bahkan ikut. Tapi Bani Adam itu tidak tahu saya, tapi iman sama saya. Wahal ra'auni, enggak. Tidak tahu saja seiman itu. Kalau wiridan sampai nangis, tidak tahu. Jadi makanya ini di kitab Bukhari, andaikan mereka melihat engkau ya Allah, tentu tasbihnya lebih besar ketimbang kita. Wong tidak tahu saja ada jamiah istighosah. Loh, coba ini Jakarta itu kota kayak apa? Jakarta terkenalnya kayak apa? Kota metropolitan apa saja ada. Ternyata ada PSG. Ada tempat untuk mengkaji apa? Tafsir. Sudah tahu sulit, masih dikaji, itu wah luar biasa.
Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat ahlus suffah. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi ahlis suffah. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi ditanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya, yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Terus hanya wa tasaddaqta fa'abqaita kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak, wa tasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu, misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, tidak pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sing beto sangu kula nada. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank itu. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis tuh ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Mari zaman akhir tuh ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot teman. Kalau nate malih gak ada tamu, ini kisah nyata. Wes ra salat tuh 4 tahun borong tahun. Soal aku saiki salat neh Gus ora bosor umpamane rodok preman. Lah kenapa salat neh? Kulo saiki sering ngaji jenengan. Lah kenapa dhisik ra salat? Kulo salat Gus terus kiai tanggaku darani salat ku rasa. Perkara ra sesuai rukun syaratnya itu. Di bang rasa menisan rasa salat. Walhasil bareng ngaji kulo sering promosi sujud. Wes salat misale ora salah. Sing penting sampean kan adi syuting pangeran ning mahsyar. Terus tahu salat iku pantes dadi kaulane pangeran, tahu salat, tahu takbir, tahu sujud. Ya misalnya sebenarnya rekaman mau dugem, bariku ngibing, bariku paporokokan dongak-dongak, ambek beda bakule misalnya. Lah nak rekaman ngono tok kaya apa ora isin. Kira-kira rekaman iku Allahu Akbar. Terus muni subhana rabbiyal azim, muni subhana rabbiyal. Wes salat tempat ibadahane rasa, kowe wis keren dadi kawula tau sujud. Terus nek salat meneh. Terus sowan kula ya, matur nuwun Gus, kula saiki salat meneh, rasa ora lah. Di cara ilmu tasawuf itu kemapanan itu harus ada yang ngritik. Tapi orang niat gedeng, tapi ben uripku gak nyaman mbek makhluk. Ngono nek ora nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam apa patah, kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit? Supaya tidak nyaman dengan makhluk. Kemudian balik ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah ta'ala. Mergo ridhon nas khoyatun natudrok. Kepengen disenengi angger wong itu satu cita-cita yang gak akan sampai. Terus kamu orang netral, maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Bahasa Qurannya wa akhiruna atarafu bidunubi mukholatu amalan solihah wa akhoro. Delok kiai ya gelem, delok wedok ya gelem.
konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan sholihau wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bi dzunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati bin anda lah. Ambune ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya betul. Ada ayat lagi la tudrikuhul absar. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir di sini. Melihat kan? Tapi ada ayat la tudrikul absar. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang baik adalah wajahnya apa? Bersinar. Nadhir itu maknanya bersinar pakai dot. Ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Nah, akhirnya ulama cara berpikir gini. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ikhatah. Ikhatah itu terus paham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim. Qadim itu la yutakayyaf. Enggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbatas. Sehingga ya sudah, kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Nah itu kan nggak ngerti detail. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi la tudrikul absar ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami. Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira? Ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ngendikane semua ulama, semua kalimat itu proporsional. Orang-orang kafir sing wis mlebu neraka, mbek Allah ditakoki. Kowe mlebu neraka. Umpama kowe di donya sak isine, mbok tebus gak? Nggih Gusti. Andaikan saya punya harta miliaran triliunan, saya tebus supaya saya keluar dari neraka. Jawab Allah apa ya? Aradtu ahwana minka fa abaita illa syirka. Sebetulnya kamu tak suruh meyakini sesuatu yang mudah sekali. Mudah sekali itu mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah itu gampang. Menyembah zat yang enggak terkalahkan itu gampang. Fa abaita illa syirka, malah kowe nganggep kowe itu mbok sembah, kayu mbok sembah, itu kan sulit. Dong ya kalau maksud ya. Jadi aradtu ahwana minka. Bagian riwayat aisara minka. Jadi kamane aku nuntut kowe nglakoni barang sing gampang, yaitu menuhankan Allah Subhanahu, tapi fa'abaita illa syirk. Mulane iman itu sesuatu sing gampang. Yuridu Amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu itu akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Itu saking bejatnya tuh cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik gitu, ya tentu dia yang ngerawat. Terus dia ngenangan itu, wong anakku ayu itu dirabi wong liya. Walhasil itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Dan dia cara berpikir itu begitu, memang namanya orang Majusi, tidak beragama. Tapi ketika dia, banyak ulama yang bilang namanya orang ini Bahrom. Tapi siapapun namanya itu, cerita ini populer di literasi, di khazanah-khazanah atau di referensi kita. Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh itu notok pintunya ya, supaya dikasih sedekah. Itu anehnya, dia itu tergerak untuk memberi. Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran, wong saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari. Ketika dikejar lari. Setelah di rumah melihat anak-anaknya itu menangis, kembali lagi minta. Setelah mau dikasih, lari lagi sampai 3 kali.
Singkat cerita si Bahrom ini lalu tetap ke rumahnya dan ternyata mendengar anak-anak menangis karena kelaparan. Dia tergerak hatinya itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan uniknya saat itu juga dia berpikir waras langsung, gak ingin lagi menggawili anaknya, gak ingin lagi. Jadi barokahnya sedekah itu dilakukan orang kafir, itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman, dan hebatnya ada seorang wali di era itu mimpi disuruh menghormati si Bahrom ini, bahwa ini umat saya, ini walhasil itu sampai diapresiasi. Daftar wali itu postingnya bukan main. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu Ki Ubuduluddin, ada orang wali, dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan, emang nggak punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu dibawa harimau. Wah, keramat. Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu pulang dipikul. Terus dia nanya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh darimu, rindu takkan terkira. Gerimis melanda hati, terlalu ku mencintai, tak rela melepasmu pergi, tak rela bila harus terjadi. Selama ini kesalahan kita adalah nganggep maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri, dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Itu tadi, bayangkan kalau besok itu pasti mati. Latihannya harus gitu, bayangkan besok itu pasti mati. Berarti itu hari terakhir kamu. Ya, makanya sholli sholata muwaddi'in, kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Dan bayangkan akhirat itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuhu, dan bayangkan akhirat itu besok kamu mati. Sehingga ketemu istri ya seneng karena ini pertemuan terakhir, ketemu anak ya seneng ini pertemuan terakhir, sholat juga tenanan karena ini sholat terakhir. Sehingga kalau mau maksiat tuh takut, jangan-jangan ini kehidupan saya terakhir kok tak pakai seperti ini. Jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk mencapai tujuan tepat waktu, itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Jika seseorang menyakitimu, itu adalah kesempatan untuk berlatih memaafkan.
Jika ada sesuatu yang sulit merintangimu, itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jadi kesulitan apapun, bencana apapun, musibah apapun, kepedihan apapun, hakikatnya adalah medan latihan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Apapun itu. Pinter-pinterlah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang kita alami dalam hidup, termasuk kepahitan-kepahitan hidup yang kita rasakan. Setiap orang yang terlihat tenang, mereka menyimpan perjuangannya sendiri. Ada rasa yang tak pernah terucapkan, ada cerita yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Di balik ketenangan, ada air mata yang pernah jatuh, doa yang terus dipanjatkan, dan luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Senyum bisa menyembunyikan ribuan rasa sakit, tapi tidak bisa menghapus kisah yang membentuk jiwa seseorang. Ayo Mas Haris, iki tulis kanggo sira Hamsari kalbu wahdina nahja sabili marhaban marhaban kay bihi nas'ad wa nur syad marhaban marhaban. Gusti, ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lomane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindot wong ngono niku wis dindot. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Kata-kata hari ini, tetaplah sederhana dan rendah hati, jangan sampai uang mengubah gaya bicaramu. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have to hold. They'll see time. I know. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah, jadi takutnya sama Allah luar biasa. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa, karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa, ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus, lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblisnya ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam, karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis ya tau aslinya. Zaman urip ya ora gelem, mbok wis mati. Oh, dasar setan itu. Zaman urip ya ora gelem, wis mati mbok kon sujud. Cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya.
Misalnya kita seneng cawe wedok, bocah wayu, priayi, berhubung kowe seneng jengkol, sampean mbok kei jengkol. Kira-kira dianggap cinta apa dianggap kurang ajar? Mereka kowe cinta itu memberi sesuatu yang terbaik, berhubung yang terbaik cara kowe jengkol mbek rokok. Pacaran mbok kei jengkol mbek rokok alasan kenapa? Ini yang terbaik menurut saya. Cinta itu juga harus dipelajari. Kalau mencintai perempuan, ya apa yang dicintai perempuan itu. Sama kita mencintai Nabi juga harus belajar. Nabi itu mencintai apa? Ternyata yang paling dicintai Nabi itu sholat. Sampai ngendikan wa qurratu aini sholat. Kalau sholat kita benar, pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Perilaku kita benar, maka itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Oh cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Jangan mengharapkan segalanya terjadi sesuai yang engkau inginkan, namun terimalah segala yang terjadi. Maka hidupmu akan tenang. Ini rumusnya sederhana. Kita akan sering menginginkan banyak hal dalam hidup ini. Nah, kalau menginginkan ini sambil kita kasih tanda petik, semoga, insya Allah, dan lain sebagainya, kita lebih tenang. Tapi kalau kita memastikan yang kita inginkan harus terjadi, kita akan lebih banyak stres. Ada lagi yang lebih menenangkan apa? Kita terima segala yang sudah terjadi. Ini lebih menenangkan. Matur nuwun pontan sama yungi pas udane teko ora ono sing iso ganteni kowe sing tak tresno. Rasa sayang iki ra bakal luntur saentek umur kowe rasa sumelang sayang. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Berapa usia Anda saat ini? 30? 40? 50? 60? Dari sekian usia yang telah Allah titipkan, berapa waktu yang telah terbuang selama ini untuk berbuat yang salah dengan cita-cita surga yang diharapkan itu? Apakah sebanding? Jika Anda menyadari bahwa yang dulu sudah banyak yang salah, maka setidaknya yang tersisa kita gunakan untuk membentuk yang saleh. Tutup yang salah, jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Abaikan pernyataan manusia, abaikan pandangan manusia. Siapapun Anda, apakah pernah bertempat satu tempat tertentu, berbuat keburukan tertentu, boleh jadi itu jalan dari Allah supaya Anda merasakan kenikmatan taubat dan meninggalkan perbuatan itu untuk kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketaatan, setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ingin dibukakan semua yang baik-baik dalam hidup, baik itu terkait dengan rizki, dibukakan pintu rizki yang paling baik, dibukakan kesembuhan yang terbaik saat sakit, dibukakan kemudahan terbaik saat mendapat kesulitan, termasuk dibukakan bimbingan hidup yang terbaik dari seluruh tubuh kita. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik. Maka di dalam Al-Fatihah ada petunjuk-petunjuk untuk menghasilkan itu semua. Cukuplah Anda menguasai ayat ini seluruhnya dengan makna-maknanya, maka itulah kemudian akan mendatangkan kemuliaan besar di dalam kehidupan kita. Karena itulah Al-Fatihah disebut juga dengan nama Al-Kafi, yang mencakup semua nilai-nilai kebaikan, yang dengan cakupan itu cukup bila kita menguasainya, maka kita akan dapatkan seluruh tahapan-tahapan kemuliaan itu. Wong nak diutang iku kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso iku ngekei waktu atau mengibrokkan. Wa ingkana itu usratin fa naziratun, itu etika.
Terus kedua, utang yang dibenarkan Islam itu nak meh mati atau bojo meh mati lagi oleh utang. Utang krono kebutuhan, ora berdasar selera. Nah, utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat, kowe iso nyaur, Allah sing nyaur. Kayak misalnya Hamdani meh mati, nara utang Kang Ali beras 2 kilo itu mati. Iki mesti pangeran nyalahno Ali nara ngutangi. Nara iso nyaur, misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. Mikael yo seneng aja kan gak akeh-akeh nyaur beras apa? 2 kilo. Kata ulama kalau ada orang sering sholat di satu titik itu ditegur. Kamu harus ganti titik yang lain supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu banyak. Jadi kita ya punya nilai positif juga tentang apa? Karena kita sering siyahah, kalau bahasa Arabnya itu sering keluyuran, saksi kita kebaikan juga banyak. Tapi pesan saya paling pokok tadi ya, jadikan komunitas kebaikan itu punya nilai jual. Syukur-syukur fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya kabeh sing gremeng bumi Allah nanggung rezeki ini. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki, sampean ngirup oksigen ya iku akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit iki. Sehingga ketika kira di duit terus janggal jari wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizqu apa aku ra di duit ra di beras. Nah, iku jenenge maknani Quran menurut karepe dhewe. Nah iki sing paling rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe napa? Dhewe.